اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bahas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang membahas tentang menikah dengan orang kafir atau dengan orang musyrik. Menikah bukan semata-mata menghalalkan hubungan lelaki dan wanita, tapi setelah halal, bagaimana rumah tangga bisa dibangun dengan baik, sehingga menikah dengan orang Islam saja itu orang Islam yang soleh, orang Islam yang taat, bukan sekedar status sebagai seorang muslim. Karena itu kesamaan akidah antara suami dengan istri menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini bersifat mutlak. Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Muqatil bahwa sahabat Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan wanita muda yang musyrikah. Musyrik, kalau laki-laki musyrik, perempuan musyrikah. Dia cantik dan punya kekayaan. Cantik, kaya, cuma kafir. Dia pengen menikah dengan wanita yang ini. Itu kasus pertama. Selain itu, sahabat Ibnu Abbas juga bercerita bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika dia marah kepada budaknya itu, sehingga dia menamparnya. Apa beda menampar sama mukul? Kalau mukul begini, kalau nampar itu namanya kekayaan bahasa. Bahasa itu memberi istilah untuk berbagai macam peristiwa, kejadian, perbuatan. Meskipun bahasa juga punya keterbatasan, tidak semua bisa dibahasakan. Maka yang belum ada bahasanya boleh kita bikin bahasa. Bahasa terus berkembang. Seperti rasa. Rasa itu nggak bisa dibahasakan. Kalau kita makan sesuatu, ya bahasanya cuma satu, enak. Padahal makanan yang satu dengan makanan yang lain itu rasanya beda, tapi tidak ada bahasa untuk mengemukakan rasa, nggak ada istilahnya. Ada mie rasa bakso, ada mie rasa soto,
Baik. Sesudah dia melakukan tindakan itu, menampar, dia ada perasaan menyesal karena sudah memperlakukan budaknya dengan tidak baik. Nah, kemudian dia mendatangi Nabi. Abdullah bin Rawahah ini datang menemui Nabi dan memberitahu tentang hal itu. Ya Rasul, saya marah sama budak saya tampar dia. Saya nyesel. Nah, maka sebagai bentuk penyesalan dia kemudian mengatakan, saya ingin memerdekakannya. Saya merdekakan saja, saya bebaskan dia dari status sebagai budak. Dan saya nanti akan menikahinya. Saya mau menikah dengannya. Abdullah bin Rawahah betul-betul membebaskannya dan menikahinya. Menikah dengan bekas budak. Sebagian sahabat ada yang mencelaknya, mencelak tindakan seperti itu, mencela dalam konteks merendahkannya. Kalau pakai bahasa kita, emang nggak ada perempuan yang lebih baik. Yang benar saja orang terhormat seperti Abdullah bin Rawahah itu bisa-bisanya menikah sama bekas budaknya. Karena orang sekalipun sudah tidak lagi jadi budak, tetap aja status sosialnya dianggap rendah. Sampai sekarang ada namanya rasis. Rasisme. Orang-orang berkulit hitam itu suka direndahkan. Padahal mereka punya prestasi yang bagus. Orang-orang berkulit hitam di mana-mana ada. Orang Afrika. Bapak mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau kemana, ketemu aja itu orang-orang dari Afrika itu. Mereka prestasinya bagus. Main bola, apalagi. Tim mana juga ada orang berkulit hitam. Termasuk di tim-tim kita itu. Nah, atas dua peristiwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Ini penting buat kita yang muda-muda kadang-kadang tertarik kepada non-muslim. Orang kafir, orang musyrik itu ya non-muslim.
yang muda-muda tertarik pada non-muslim, lalu menikah, yang sekarang diistilahkan dengan nikah beda agama. Nggak bisa, nggak boleh. Orang tua, yang tua-tua itu kan punya anak yang sudah waktunya menikah. Maka kalau ada orang mau menikah dengan anak bapak, atau anak bapak mau menikah dengan anak orang lain, itu mesti dicek dulu agamanya. Agamanya apa dia? Kenapa? Jangankan yang kafir, dengan yang muslim saja orangnya soleh apa enggak gitu. Apalagi udah jelas-jelas kafir. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga. Mau surga apa mau neraka? Dan ampunan. Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat dan cerita ini adalah, pertama, menikah dengan orang yang saleh merupakan suatu keharusan karena hendak membangun rumah tangga Islami dan melahirkan keturunan yang saleh atau salihah. Kalau misalnya suaminya muslim, istrinya kafir, atau istrinya muslimah, lakinya kafir, itu bagaimana didik anaknya? Sesama muslim saja kadang-kadang konflik juga dalam urusan anak. Kata bapaknya, ini anak sekolahnya di madrasah ibtidaiyah. Tapi kata ibunya, enggak, jangan madrasah, SD aja. Nah, gitu. Itu kan ada perbedaan keinginan. Lah kalau bapaknya kafir, ibunya Islam, ibunya kafir, bapaknya Islam, itu bagaimana nanti? Bukan sekedar SD atau madrasah mungkin. Tapi yang satu maunya sekolah Kristen misalnya, yang satu maunya sekolah Islam misalnya. Yang kedua, bila menikah dengan yang muslim saja harus yang soleh, tentu sangat tidak dibenarkan menikah dengan orang yang musyrik atau orang yang kafir, karenanya pernikahan seperti itu tidak sah. Jadi orang, sebut saja misalnya orang Kristen menikah dengan orang Islam, itu tidak sah dengan status dia sebagai penganut agama Kristen, yang satu penganut agama Islam. Maka yang model begitu kalau dilakukan, biasanya pernikahannya tidak melalui KUA. Di mana? Nah, melalui catatan sipil saja dicatat, sekedar dicatat. Oleh karenanya nih, kita pengurus masjid, seandainya ada orang mau menikah di masjid kita, itu kan mesti dicek dulu. Kadang-kadang ada minggu yang lalu nikahnya di gereja, minggu ini nikahnya di masjid. Itu mesti dicek dulu. Meskipun kita bisa menilai dia muslim itu kan dari namanya. Namanya siapa? Ya kalau nikah melalui KUA itu biasanya jelas muslim, karena KUA tidak menerima pernikahan orang yang berbeda agama.
Maka kalau ada orang kafir mau menikah dengan orang Islam, orang kafir itu mesti masuk Islam. Bukan orang Islam jadi kafir. Nah, gitu. Ada nggak orang Islam jadi kafir karena mau menikah dengan orang kafir? Menurut cerita dulu, Buya Hamka kedatangan seorang pemuda di Masjid Al-Azhar kan. Buya, saya mau masuk Islam, boleh nggak? Oh, boleh saja. Emang kenapa mau masuk Islam? Saya mau menikah dengan orang Islam, pacar saya orang Islam, syaratnya saya harus masuk Islam, makanya saya mau masuk Islam biar supaya bisa menikah dengan pacar saya itu. Kata Buya Hamka, masuk Islam itu nggak mesti buru-buru, nggak mesti sekarang, minggu depan juga boleh, 2 minggu lagi juga nggak apa-apa. Ini saya ada buku, nah, silahkan dibaca, bawa pulang. Nanti kalau udah dibaca silahkan, mau seminggu lagi silahkan, mau 2 minggu lagi boleh. 2 minggu kemudian pemuda itu datang lagi, sehingga Buya Hamka bertanya, jadi masuk Islam? Jadi. Kenapa mau masuk Islam? Karena sedikit banyak saya sudah mengerti, saya sudah paham apa dan bagaimana agama Islam itu. 2 minggu yang lalu datang mau, bilangnya mau nikah, nah, tapi sekarang dia datang lagi bilangnya sudah paham sedikit-sedikit tentang Islam. Jadi harus berdasarkan pemahaman. Kadang di masjid-masjid ada juga orang datang minta diislamkan, hari Jumat terutama tuh, minta diislamkan. Ya kita tidak tahu motivasi dia masuk Islam itu. Bisa jadi ada orang mau masuk Islam karena itu tadi, ingin menikah. Tapi ada juga masuk Islam karena ingin mendapatkan simpati dari kaum muslimin. Rasa simpati itu nanti ditunjukkan dalam bentuk memberikan uang, sehingga setiap Jumat dia masuk Islam. Jumat ini masuk Islam di masjid sini, Jumat besok masuk Islam di masjid yang lain lagi, Jumat berikutnya begitu, keliling dia tiap Jumat masuk Islam. Kenapa? Karena habis masuk Islam orang bersimpati, ngumpulin dana, dikasih ke dia, senang dia. Pernah itu teman saya khotib, ketika dia berkhutbah di satu tempat, di satu masjid, dia mendapati ada orang masuk Islam, gitu. Masuk Islam. Berapa Jumat kemudian dia khutbah di masjid lain, ada lagi orang masuk Islam. Lah ini yang masuk Islam tempo hari di masjid mana gitu. Ada yang model begitu. Maka dulu ketika saya berkhutbah di Masjid Pasar Tanah Abang Blok A, itu kan masjid paling atas. Ketika saya datang jam 11, kata pengurusnya, Pak Ustadz, nanti ada orang mau masuk Islam ini, bagaimana? Ya silahkan diislamkan, tapi sebaiknya jangan mengumpulkan dana,
untuk diberikan kepada dia. Emang kenapa Pak Ustadz? Nah, saya ceritakan itu kasus tadi. Oh begitu ya? Iya, masuk Islam aja. Bahwa habis masuk Islam nanti habis Jumatan ngajak makan di sekretariat, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa itu namanya ngajak makan. Tapi kalau ngasih uang, saya pikir jangan. Lah kalau dia mau masuk Islam, itu kenapa mesti datang ke Masjid Pasar Blok A Tanah Abang? Ya karena dia tahu di sini banyak pedagang kan, omsetnya besar. Kok tahu-tahuan dia ada masjid di sini? Masjidnya nggak kelihatan dari luar, paling atas. Nah, itu contoh. Ya saya Islamkan, nah, sambil saya memberikan sedikit nasihat. Jadi orang Islam itu jangan sekedar menambah jumlah orang Islam dari 150 juta menjadi 150 juta satu. Jangan sekedar menambah, tapi bagaimana kita menjadi muslim yang taat dan seterusnya begitu. Pernah ini pengurus masjid cerita, pengurus Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Di Bank Indonesia itu kan ada masjid namanya Baitul Ihsan. Ada orang datang waktu itu mau minta bantuan. Saya baru masuk Islam, saya minta bantuan. Untuk apa? Saya mau sunat, mau khitan. Oh, kapan hitannya? Ya setelah uangnya cukup, karena kan harus bayar dokter dan sebagainya. Oh boleh, di sini ada klinik, ayo kalau mau hitan kita antar ke dokter. Udah siap, dokternya selalu siap. Diantar ke klinik, didaftarkan, suruh tunggu sebentar. Ketika nunggu itu dia permisi dulu Pak, mau kemana? Mau ke toilet. Mau ke toilet, kagak balik lagi. Jadi dia mau duit, bukannya mau khitan. Ya kalau minta bantuan uang untuk khitan, lah ini khitan udah gratis. Nggak balik lagi. Jadi begitu. Nah, bila orang kafir yang ketiga, bila orang kafir hendak menikah dengan seorang muslim, maka ia mesti masuk Islam lebih dulu dan meluruskan motivasi keislamannya. Muncul pertanyaan, dia sudah masuk Islam lalu menikah menurut Islam melalui KUA, dinyatakan sah, itu sah nikahnya. Tapi bagaimana kalau misalnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian orang itu murtad dari agama Islam, balik lagi ke agamanya? Gimana tuh Pak? Ya pernikahannya batal demi hukum. Batal demi hukum. Nabi punya anak namanya Zainab. Sebelum Nabi jadi Rasul, itu anaknya ini Zainab sudah menikah dengan Abul As. Abul As itu tokoh Quraisy, ya, tokoh Quraisy, salah seorang tokoh Quraisy dari kalangan yang masih muda menikah. Sesudah Nabi jadi Rasul, itu kan
keluarga Nabi semuanya masuk Islam. Anak-anaknya Nabi masuk Islam. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, nah ini masuk Islam. Menantunya juga masuk Islam. Nah, kecuali Abul As ini. Abul As belum masuk Islam. Lalu sampai kemudian Nabi hijrah, kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, ini Zainab jadi nggak ikut hijrah itu, meskipun dia seorang muslimah, dia belum ikut. Kenapa? Karena suaminya nggak ikut tentu saja. Lalu sesudah 2 tahun hijrah terjadi perang, namanya perang Badar. Lah Abul As ini ikut perang sebagai pasukan kafir Quraisy. Oh, itu Zainab hatinya gundah. Kalau boleh pakai bahasa kita, bagaimana mungkin ini menantu mau perang dengan mertua? Tapi ya itulah yang terjadi. Perang dimenangkan oleh kaum muslimin, banyak tokoh-tokoh kafir yang tewas. Lalu Abul As itu yang ditawan. Pasukan kembali ke Mekah, memberi kabar tentang kekalahan dalam perang, banyak tokoh yang meninggal. Lalu di antara yang ditawan adalah Abul As itu. Nah, orang kalau sudah ditawan harus ditebus. Boleh ditebus dengan harta. Akhirnya Zainab ngutus orang, dia kasih perhiasan emas untuk mengutus. Nah, maka berangkat, ya Rasul, saya diutus oleh Zainab untuk menebus Abul As. Ini tebusannya. Setelah dibuka ternyata perhiasan emas. Perhiasan emas itu adalah pemberian Khadijah, istri Nabi, kepada Zainab, anaknya. Nabi langsung ingat, sedih kepada Khadijah gitu. Nabi tidak mau menerima pemberian itu, tebusan itu. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat, kalau kalian berkenan, itu emas dikembalikan kepada utusan ini dan Abul As itu dibebaskan. Nabi nggak mau ngambil keputusan sendiri, tapi kalau kalian berkenan. Nah, akhirnya para sahabat berkenan, ya kalau gitu kita bebaskan, tebusannya kita kembalikan. Maka sesudah disepakati begitu, Rasul kasih syarat kepada Abul As, menantunya itu. Kamu boleh kembali ke Mekah, tapi Zainab harus hijrah ke Madinah. Syaratnya itu kalau kamu mau bebas. Disepakati, akhirnya beberapa sahabat mengawal kepulangan Abul As, kemudian Zainab dijemput di satu tempat, sehingga Zainab diantar ke situ oleh iparnya, namanya Kinana. Nah, dijemput, diantar ke situ, lalu Zainab diantar ke Madinah. Meskipun sebelum berangkat ke Madinah itu terjadi peristiwa, orang-orang kafir itu merasa terpukul atas kekalahan perang ini. Ternyata Zainab malah harus dijemput. Apa kita sudah lemah? Gitu.
Akhirnya mereka bermaksud menghalang-halangi itu unta yang digunakan oleh Zainab ditombak oleh orang kafir itu sehingga jatuh, padahal Zainab sedang hamil muda. Akhirnya keguguran di situ. Baik. Jadi Rasul masih menunggu apakah nanti dia mau masuk Islam apa tidak. Yang penting sekarang Zainab tidak dihalalkan untuk kumpul dengan suaminya yang musyrik. Dalam perkembangannya Abul As masuk Islam sesudah Futuh Mekah, masuk Islam sehingga dia bisa kumpul kembali dengan suaminya. Bukan nikah ulang, bukan. Jadi orang-orang yang dulu sudah menikah sesama kafir diakui bahwa dia suami istri. Nggak ada harus dinikahi ulang lagi, nggak ada cerita itu soal itu. Diakui dia sebagai suami istri. Maka pernikahan penganut agama apapun itu harus kita akui bahwa dia memang suami istri. Sehingga kalau nanti suami istri itu masuk Islam, dia ya sudah nggak usah nikah ulang, tidak. Maka kalau murtad, kalau dulu nikah secara Islam, kemudian setahun 2 tahun kemudian misalnya murtad, ya berarti pernikahannya batal demi hukum. Nikahnya batal. Lah ini ada orang suami Islam, istrinya Kristen atau sebaliknya, terus berumah tangga udah puluhan tahun. Saya pernah itu diundang ceramah, acaranya acara takziah kematian di Pondok Indah. Yang menghubungi saya pengurus masjid, biasa saya ceramah juga, tapi dia bukan di Pondok Indah, bukan Masjid Pondok Indah, bukan. Dia familinya gitu, famili dari, jadi yang meninggal bapak, familinya mengundang saya, dia pengurus masjid. Ya, saya datang sesuai dengan alamat yang diberikan. Ketika sudah sampai, sebelum acara dimulai, saya dibisiki dulu. Dibisiki, Pak Ustadz, ini yang meninggal saudara saya, famili saya, istrinya Kristen, anaknya juga Kristen. Jadi siapa yang mau saya ceramain ini kalau begini? Tapi ya begitulah kenyataannya. Ya sudah, saya ceramah. Tapi itu sebuah fakta. Bertahun-tahun orang hidup suami istri yang berbeda agama. Di dalam Islam tidak dibenarkan. Jadi otomatis batal demi hukum. Kalau boleh dihubung-hubungkan, mirip-mirip kalau suami mati, istri otomatis jadi janda, bercerai, otomatis cerai, namanya cerai mati. Kan ada cerai hidup, ada cerai mati. Setahun kemudian si ibu ini diajak menikah oleh seorang duda misalnya. Bu, ibu kan janda, saya kan duda, bagaimana kalau kita menikah? Ah, enggak ah. Emang kenapa enggak? Enggak suka sama saya? Bukan yang enggak suka, saya kan belum diceraikan sama suami saya. Lah kan suami ibu udah mati. Iya memang udah mati, tapi mati-mati aja enggak ngomong-ngomong cerai. Ya, mati itu otomatis cerai.
Kalau begitu saya nggak dapat warisan dong. Ya, ya lain lagi bab waris. Ini bukan bab waris, ini bab nikah. Ya waris mah tetap ibu dapat. Karena ibu adalah ahli waris. Katanya kalau udah bercerai nggak dapat warisan. Kalau udah bercerai itu maksudnya cerai hidup. Ibu misalnya sudah dicerai sama suami, udah bercerai 6 bulan kemudian suami meninggal, ya ibu udah bukan ahli waris lagi, udah dicerai gitu. Tapi kalau cerai mati mah tetap ahli waris. Ini untuk mendapat perhatian kita semua agar jangan seorang muslim menikah dengan non-muslim karena tidak sah pernikahannya, sehingga nanti hubungan suami istri nilainya jadi nilai perzinahan. Nah itu begitu. Baik, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Baik. Ya, udah. Baik. Pertanyaannya, ibu kan nggak dengar di belakang. Pertanyaannya, seorang suami istri Katolik, lalu suaminya masuk Islam. Iya, oh bapaknya memang orang Islam, menikah dengan orang Katolik. Ya nikahnya aja udah nggak sah tadi kan? Nikahnya saja sudah tidak sah. Tapi status dia sebagai Muslim itu tetap. Suami Islam, istri Katolik, anaknya beda versi. Lalu suaminya meninggal. Ya kalau suaminya meninggal, maka itu menjadi urusan kaum muslimin untuk mengurus orang Islam yang meninggal. Nggak bisa diurus oleh keinginan istrinya yang Katolik, sehingga suaminya diurus menurut agama Katolik, jenazahnya. Nah itu menjadi dosa kaum muslimin di sekitarnya. Kenapa tidak mengurus jenazah itu menurut Islam? Disinilah harus diperkuat dengan administrasi. Coba mana KTP-nya? Apa agamanya? Islam. Ya sudah diurus secara Islam. Harus ada intervensi. Enggak boleh diserahkan begitu saja kepada keluarga karena dia statusnya Muslim dan ini menjadi tanggung jawab kaum muslimin di sekitarnya. Nah begitu. Lalu diurus jenazahnya menurut Kristen Katolik, tapi ada tahlilan. Dilakukan tahlilan. Ya kalau tahlilan itu kan memang beda-beda pendapat.
itu bagian dari kebiasaan kaum muslimin, bukan syariat ya. Bukan syariat. Namun yang menjadi syariat itu adalah mendoakan. Mendoakan. Nah, mendoakan itu kemudian bentuknya kegiatan yang disebut dengan tahlilan, ya nggak apa-apa. Saling menghormati atas perbedaan pendapat. Jadi ini dosa kaum muslimin di sekitarnya, mengapa jenazah tidak diurus menurut Islam? Kan berarti dia nggak disolatkan tuh. Nggak disolatkan mau bukannya dosa yang mati, itu dosa yang hidup, karena ngurus mayat itu urusan orang hidup. Nah begitu. Begitu Pak. Baik. Ada lagi? Ya. Nah, dia muslim nikah sama non muslim lah, terus dia suka jadi imam di kantor di masjid kantor atau di musola. Ya jangan jadi imam, karena imam itu dia bacaannya bagus, dia bacaannya bagus, terus ilmunya ada ilmunya ada. Ya kalau ilmunya ada mesti dipakai dong ilmu itu. Jangan sekedar punya ilmu. Nah, terus dia akhlaknya mulia. Seorang imam itu akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Nah, kalau nikah dengan non muslim, dari mana akhlaknya? Syariatnya aja diabaikan. Jadi jangan jadi imam. Kasih tahu. Masalahnya dia nyelonong aja jadi imam. Ya dikasih tahu secara pribadi bahwa pernikahan dia bermasalah dari segi agama, syariat, maka sebaiknya dia jangan jadi imam. Begitu Pak. Karena kalau tidak masuk Islam istrinya, apalagi dulu nikahnya bagaimana itu, di KUA apa bukan? Nikah itu cuma sah menurut keyakinan, menurut ketentuan agama dalam konteks undang-undang perkawinan. Jadi kalau orang nikahnya tidak sah, ya kan banyak tuh orang merasa sudah jadi suami istri tapi nikahnya tidak sah, sehingga tidak semua nikah massal itu diterima oleh KUA. Kan ada tuh acara nikah massal yang daftar 100, itu tetap harus memenuhi administrasi dipenuhi. Ketika administrasi nggak bisa dipenuhi, nggak diterima sama KUA, sehingga yang ikut nikah massal 90. Sebab untuk mengeluarkan buku nikah ada syarat-syarat administrasinya. Begitu. Maka zaman sekarang jadi penting administrasi. Baik. Ada lagi? Ya. Iya. Iya. Iya.
dalam Islam, ketentuan Islam itu kan tidak boleh. Ahli kitabnya mana? Orang Kristen sekarang nggak bisa disebut ahli kitab, karena ahli kitab itu ada yang menjadi kafir, ada yang tetap sebagai ahli kitab, gitu. Makanya dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Apalagi orang sekarang yang disebut Katolik, Protestan, apalagi sudah jadi Hindu, jadi Buddha, itu nggak bisa disebut ahli kitab. Kitab yang mana yang mereka jadi ahlinya itu? Jadi sekarang sudah sangat sulit mendapati ada ahli kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, kalau kitabnya asli Taurat, Zabur, Injil dan mereka menganutnya, nah itu disebut ahli kitab. Tapi kalau dia komitmen kepada kitabnya, dia cepat atau lambat mesti masuk Islam. Begitu, Pak. Ya, saya tidak tahu dasarnya apa. Enggak semata-mata boleh, memang boleh menikah dengan ahli kitab. Tapi sekarang masalahnya, ini orang ahli kitab apa bukan? Gitu. Adapun kalau ada pengadilan membolehkan nikah orang yang berbeda agama, itu keputusan pengadilan bertentangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang sekarang masih berlaku. Undang-undang perkawinan tahun 74 ya, yang dulu waktu mau disahkan, itu orang demonstrasi. Begitu, Pak. Jadi pengadilan itu yang membolehkan pernikahan beda agama itu bertentangan. Begitu, Pak. Baik. Ada lagi? Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika ada seorang non-muslim untuk menikah, dia masuk Islam 1 tahun, 2 tahun kemudian dia balik lagi Agamanya. Ya. terus kita misalkan sebagai anggota keluarga yang mana menikah Iya. masuk desa atau bagaimana? Ya tentu dia dikasih arahan supaya kembali lagi jangan murtad. Kalau dia tetap murtad, maka si istri menyampaikan gugatan cerai ke pengadilan agama secara formal. Kalau orang mati itu kan, kalau suami mati, istri kan nggak usah ke pengadilan agama untuk mendapatkan status cerai, karena itu udah otomatis. Makanya orang mati harus ada administrasinya, surat keterangan mati dikeluarkan oleh pemerintah, diurus dari RT RW dan seterusnya sampai keluar surat keterangan bahwa seseorang mati. Administrasi itu nanti untuk keperluan banyak hal, misalnya masalah waris, masalah asuransi, masalah utang. Kan ada utang yang kalau dia mati itu jadi bebas, ya kan? Misalnya kredit mobil, cicilannya 3 tahun, baru 2 bulan mati, menurut perjanjiannya bebas, maka harus ada surat keterangan mati. Jadi si istri sebaiknya keluarga mendorong untuk melakukan gugatan cerai karena suaminya murtad. Begitu, Pak.
Cuma kadang-kadang si istrinya yang tidak mau. Kenapa? Demi cinta, demi cinta. Nah, lu makan tuh cinta kan gitu. Orang beragama, ketaatan dalam beragama itu di atas segalanya. Bukan cinta kepada seseorang yang di atas segalanya. Kalau dia bercerai, menggugat cerai, ya mudah-mudahan nanti ada laki-laki lain yang bisa menjadi pengganti dari suaminya yang murtad itu. Kita tidak tahu, karena ada orang jadi janda seterusnya, tapi ada orang jadi janda cuma sebentar. Emang udah banyak yang naksir sama dia. Masa iddah berakhir 4 bulan 10 hari karena suaminya meninggal. Masuk bulan kelima udah ada tuh yang datang mau ngelamar. Enggak jangan dulu. Emang kenapa, kan udah boleh? Ya boleh sih boleh, tapi kan apa kata orang cepet banget. Orang didengerin. Syariat ini emang udah boleh ya boleh. Maka kalau ada janda baru berakhir masa iddahnya, suaminya mati, lalu dia kawin lagi, dia dinikahi oleh laki-laki lain, ya kita ucapkan selamat, kita turut gembira. Ini kadang-kadang ngomong yang enggak, dasar perempuan gatel. Baru habis masa iddah udah kawin lagi. Kalau laki-laki pantas, perempuan dia kenapa? Emang syariatnya udah boleh. Sehingga laki-laki katanya, namanya juga katanya, kuburan belum kering dia udah kawin lagi, kuburan istrinya. Ya nggak apa-apa, orang jangankan istrinya udah mati, istrinya belum mati aja dia udah boleh kawin lagi. Kalau bicara hukum kan gitu. Apalagi istrinya udah dikubur, istrinya belum dikubur aja dia udah boleh kawin lagi. Secara hukum. Cuma kita kadang-kadang terlalu menyesuaikan dengan omongan-omongan orang. Orang yang tidak ngerti dengan syariat. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.